salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Albertus Sari Usna dan teman-teman saya akan melakukan proses coaching ya, dengan alur Tirta dibantu dengan teman saya. Oke, kenalkan saya Sudarman, CGB Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Nangapino, Malawi, berperan sebagai coach. Dan di samping saya Airi Setiarini, bertugas di TK Negeri 1 Kecamatan Belimbing, CGB Angkatan 7 dari Kabupaten Malawi, berperan sebagai observer. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Pak. Selamat siang Bu Irin. Di sini saya akan bertindak sebagai observer ya, Pak ya, untuk praktek coaching Bapak, di mana Pak Albert akan bertindak sebagai coach. Ya, betul sekali. Di sini kita diskusikan dulu, Pak, rubrik penilaian percakapan coaching, yaitu kesesuaian coaching Bapak itu dengan alur Tirta, dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Ini yang kedua ingin saya tanyakan, Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, dalam proses coaching ini saya akan mencoba mengembangkan berdasarkan alur Tirta itu ada 3 ya, kompetensi, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi dari 3 itu, Pak, mana nih yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Dalam proses coaching ini nanti saya mencoba untuk bisa mendengarkan aktif Ibu dan mencoba memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga proses coaching berjalan dengan baik. Oke, jadi dari ketiga kompetensi Bapak ingin mengembangkan 2 kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Indikator nanti ketika proses coaching itu saya berharap nantinya si coach dapat menemukan menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi si coach itu sendiri. Semoga berjalan dengan lancar ya, Pak. Proses coachingnya sudah siap? Sudah siap. Terima kasih Bu Irin. Iya, Pak. Saya akan. Baik, selamat siang Pak Sudarman. Ya, Apa kabar hari ini? alhamdulillah baik Pak. Puji Tuhan baik ya. Baik Pak Sudarman, berdasarkan dari WA Bapak tadi, Bapak kayaknya perlu curhat dengan saya kayaknya ya. Ya Pak. Ada apa nih gerangan? Jadi ini Pak, akhir-akhir ini anak saya itu dalam mengerjakan tugasnya itu kurang antusias Pak. Bahkan tiap kelas itu yang mengumpulkan tugas itu hanya 50% saja Pak. Oh gitu. Jadi Pak Sudarman merasa anak-anak ini kurang antusias dalam proses pembelajaran di kelas Bapak ya? Iya Pak. Gitu. Oke, baik, sebelum lebih lanjut Pak Sudarman, dalam beberapa menit ke depan saya akan mencoba begitu ya menjadi coach Bapak dalam permasalahan Bapak ini. Kira-kira dari pertemuan kita ini apa yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan ini Pak, saya menginginkan anak saya itu antusias dalam belajar, kemudian dalam mengerjakan tugas itu 100% lah seperti itu mengumpulkan tugas ke saya. Oke, jadi Bapak mengharapkan adanya antusiasme ya Iya, di anak-anak itu, dalam Pak. proses belajar di pembelajaran Bapak. Ya. Oke. Menurut Pak Sudarman ya, apa sih yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias begitu ya? Kalau saya ingat kembali itu sih Pak, mungkin saya tuh ketika mengajar terlalu dominan, banyak berbicara, kemudian banyak memberikan tugas tanpa saya jelaskan, kemudian saya mendominasi dalam pembicaraan tanpa memberikan kesempatan kepada siswa saya. Seperti itu Pak, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi didominasi oleh Bapak ya di dalam kelas. Iya. Begitu. Kira-kira
apa saja ya yang dapat membantu murid Bapak biar lebih antusias dalam proses pembelajaran Pak Sudarman ini? Menurut saya pastinya murid-murid saya itu menginginkan siswa itu berperan aktif ya, artinya dia lebih banyak berperan dibandingkan saya yang berperan, seperti itu Pak. Oh begitu. Ya tadi saya juga mendengar bahwa presentasi untuk mengerjakan tugas anak-anak itu ketercapaiannya yang mengumpulkan itu hanya 50% ya? Iya Pak. Iya. Oke. Oke. Mengenai tugas yang Bapak berikan ya, kira-kira apa ya menyebabkan Bapak itu kok anak-anak murid Bapak tidak bersemangat untuk mengumpulkan tugas? Menurut saya ini karena anak-anak bosan Pak dengan pembelajaran yang saya berikan, karena saya dalam pembelajarannya itu mungkin karena kurang memberikan motivasi, kemudian ice breaking, bermain peran itu belum saya laksanakan Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, sumber belajar apa saja sih yang Bapak pakai di dalam kelas ya? Saya menggunakan sumber belajar berupa teks dari perpustakaan Pak, dengan buku-buku yang relevan, itu aja sih saya gunakan. Gitu. Jadi ada menggunakan sumber buku ya. Ya, Kira-kira nih ada nggak sumber belajar lain selain buku yang Bapak gunakan ya? Menurut saya ada sih Pak, bisa dari YouTube, kemudian internet, kemudian artikel blog atau tulisan ilmiah internet, atau juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini Pak, seperti IG maupun TikTok Pak. Oke, baik. Jadi banyak sekali ya media sosial yang bisa Bapak gunakan. Tadi saya catat ada YouTube, ada IG, Ya, Pak. dan TikTok. Betul-betul sekali Pak ya. Ya. Saya yakin kalau Bapak menggunakan hal itu, mungkin pembelajaran Bapak di kelas akan lebih menarik gitu ya. Iya Pak. Apalagi dalam mungkin bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi. Iya. Begitu. Dari ini apa nih tindak lanjut Bapak ke depan kira-kira? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran Pak ke depannya, supaya anak-anak itu antusias dalam pembelajaran Pak. Kemudian saya akan menanyakan tentang ke anak-anak tentang bakat dan minatnya. Kemudian setelah saya diagnosis, baru nanti saya buat model pembelajaran semacam berdiferensiasi yang saat ini lagi digalakkan Pak, dengan tujuan memerdekakan anak. Oke, baik. Jadi sudah cukup bagus sebetulnya Pak Sudarman ya, rencana-rencana itu yang Bapak rencanakan. Kira-kira nih nanti kapan nih akan dimulai kira-kira? Rencana akan saya laksanakan tanggal 29 Pak di bulan ini, karena kita kan 4 hari ini kan kita menyambut libur dalam libur Ramadan ya. Jadi hari Rabu ya, tanggal 29. Oh begitu. Jadi tanggal 29 kira-kira bisa memulai ya dalam Iya proses Pak. pembelajaran. Iya, 29 ya. Bagus, baik sekali Pak Sudarman ya, terkait dengan apa yang Bapak bicarakan. Barangkali ke depannya ya, apa sih harapan Bapak setelah kita bincang-bincang nih? Ya, harapan saya ini dari perbincangan ini saya menemukan solusi Pak dari obrolan kita, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi yang nanti akan saya terapkan ya, seperti itu Pak. Sudah ditemukan belum ya dari hasil pembicaraan kita tadi? Sudah Pak, saya sangat senang sekali karena dengan ini saya mencoba nantikan dengan misalkan antusiasnya berkurang dengan saya memberikan diagnosis di awal tentang bakat dan minat, jadi permasalahannya terpenuhi. Kemudian untuk yang 50% tadi, 50% ini ketika saya ingin menjadikan 100%, berarti saya harus menjelaskan, kemudian memberikan anak-anak peluang untuk bermain peran ataupun diberikan kesempatan untuk berbicara. Berarti bisa dilaksanakan ya Pak, mulai Bisa, dari Pak. tanggal 27 tadi ya? 29 Pak. Oh 29. Iya. Oke. Hari Rabu. Baik Pak Sudarman, cukup sepertinya ya? Ya, Atau masih ada lagi yang pengen dicurhatkan Pak Sudarman? Cukup Pak, terima kasih sekali untuk percakapan kita hari ini. Ya bersama-sama, terima kasih, selamat siang. Sukses ya untuk acara Terima berikutnya. kasih. Oh, kamera. Baik
Pak, Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Sudarman. Di sini ada beberapa yang akan saya tanyakan dan juga akan saya sampaikan ya Pak ya. Ya. Yang pertama, pada saat Bapak melakukan coaching, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan tadi yaitu menemukan solusi ya, dari coachingnya. Ya. Apakah sudah dilakukan saat coaching? Menurut saya tadi sudah Ibu, sudah saya lakukan begitu. Jadi Bapak tadi sudah melakukan agar Dengan Pak Sudarman tadi sudah mampu menemukan solusi terhadap permasalahan belajar anak di kelas yang kurang antusias dalam pembelajaran Pak Sudarman itu sendiri begitu. Oke, baiklah. Lalu selanjutnya saya akan sampaikan ya Pak hasil dari catatan saya ini. Boleh, silahkan. Yang pertama yaitu Bapak sudah menerapkan alur Tirta. Tadi Bapak juga sudah ada tujuannya dan menanyakan apa yang akan diharapkan dari pertemuan Pak Albert dan Pak Sudarman. Lalu dari identifikasi Bapak juga sudah mengidentifikasi dan memetakan. Bapak juga menanyakan penyebab dari permasalahan yang dihadapi Pak Sudarman di kelas. Dan juga di rencana aksi Bapak juga sudah memancing Pak Sudarman untuk mengeluarkan ide-idenya ya, solusinya. Jadi solusinya tadi sudah dari Koci sendiri yang sudah berhasil Bapak pancing. Dan kemudian di tanggung jawab juga tadi Bapak ada seperti apa ya, bisa ada proses dari Bapak itu agar coachingnya itu segera bertindak gitu ya Pak ya. Jangan menanyakan kapan nih akan dilakukan gitu kan Pak. Dan juga di akhir ada penguatan Pak. Saya juga ada melihat tadi ada penguatan. Sedikit saja sarannya agar tidak terjadi asumsi ya Pak, kurangi menggunakan kata mungkin aja Pak dari saya. Dan selanjutnya yaitu pertanyaan selanjutnya akan saya sampaikan, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan dari hasil coaching Bapak yang barusan dilakukan. Oke, baik Bu Airin, terima kasih atas masukan-masukannya. Saya pada kesempatan ini ke depannya kompetisi yang akan saya kembangkan itu adalah yang pertama ada 2 kompetisi sebetulnya. Yang pertama itu adalah bagaimana saya bisa mendengarkan secara penuh gitu. Kehadiran penuh ya. Kedua adalah bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot untuk berikutnya sehingga bisa memancing unek-uneknya bisa keluar begitulah istilahnya. Baik Pak, begitu saja sekian dari yang saya sampaikan sebagai observer. Terima kasih dan semoga hasilnya akan bisa bermanfaat untuk ke depan. Terima kasih Bu Airin atas masukannya. Terima kasih Pak Sudarman sudah menjadi coach saya. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Airin Setiarini, CKB Angkatan 7 dari TK Negeri 1 Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi. Di sini saya akan berperan sebagai coach. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Dina Kurniawati dari SMA Negeri 1 Nangapino, Kabupaten Melawi. Hari ini akan berperan sebagai coach. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Sudarman, CGB Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Nangapino, Kabupaten Melawi. Di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat. Selamat menyaksikan. Hai Ibu. Halo. Kemarin telepon saya ada pertemuan. Ada apa nih? Saya tuh lagi perlu teman curhat sebenarnya Bu Erin. Boleh, selama 10 menit ke depan saya siap mendengarkan Ibu. Oke. Jadi gini, akhir-akhir ini saya tuh merasa kayak anak-anak murid saya di kelas tuh kayak kurang semangat gitu belajarnya Bu Erin. Mereka tuh kurang aktif, kayak kurang antusias, kayak malas-malasan ya gitu. Oh, jadi masalah murid budinya di kelas gitu ya? Jadi murid budinya ini kurang aktif, kurang antusias gitu? Oke.
Kalau begitu apa nih yang Ibu inginkan di akhir pertemuan kita? Saya pengennya setelah kita selesai saya tuh dapat solusi supaya anak-anak saya tuh nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya tuh nggak kayak gitu lagi gitu loh. Oke, dapat solusi ya. Iya. Kalau tadi Ibu berbicara masalah semangat belajar, Mm-mm. menurut Ibu nih, murid yang bersemangat dalam belajar itu seperti apa yang ada dalam bayangan Ibu? Menurut saya anak-anak yang semangat belajar itu anak yang aktif, terlibat dalam kegiatan belajar yang saya rancang. Kemudian dia juga punya kontribusi dalam misalkan ada kelompok besar, kelompok kecil, nah dia berkontribusi di situ. Kemudian satu lagi kayak apa ya Bu Airin, dia tuh tidak malu ketika harus bertanya atau harus menyampaikan pendapat, nah kayak gitu yang saya bayangkan. Oke, baik. Jadi gambaran murid yang bersemangat belajar menurut Ibu adalah terlibat aktif, Betul. berkontribusi dalam kegiatan, dan tidak malu bertanya atau berpendapat, begitu ya Bu ya? Iya. Kalau kita ukur nih pakai skala dari 1 sampai 10, semangat belajar murid-murid Ibu itu ada di angka berapa? Menurut saya sih variatif sebenarnya, mulai dari angka 4, 5, 6, 7 ada tapi enggak begitu rame gitu lah ya. Tapi rata-rata itu sih 4 sampai 5 lah Bu Airin. Baik. Jadi pada umumnya itu 4 atau 5. Iya, betul. Ya. Nah, masalah ini kan muncul pasti ada penyebabnya dong kan? Iya. Ya kan? Menurut Ibu hambatan atau gangguan apa sih yang menyebabkan mereka itu jadi tidak bersemangat gitu? Kalau saya pikir-pikir sih ya mungkin yang pertama karena jamnya saya tuh ada di jam-jam terakhir. Nah, namanya ngajar kimia gitu kan, di jam ke-8, 9, 10 itu kan udah yang anak-anak tuh udah yang capek gitu ya Bu Airin, capek, lelah mereka. Nah, kemudian hal lainnya yang saya bisa ini kan kayak saya tuh ngajarnya kayak kurang variatif gitu loh. Apa sih maksudnya tuh media yang saya gunakan itu biasanya berulang, kemudian model yang digunakan juga berulang. Mungkin anak bosan kali ya. Saya pikir kayak gitu. Jadi selain karena jadwal belajarnya itu di siang hari, Ibu juga merasa belum maksimal dalam menggunakan media atau metode pembelajaran. Iya, benar. Jadi karena Ibu ini menginginkan solusi ya, maka sekarang kita lihat nih faktor kekuatan yang ada dalam diri Ibu. Menurut Ibu sudah punya kekuatan apa sih? Apa ya? Saya bisa IT. Oke. Dan walaupun enggak terlalu mahir gitu kan, tapi ibaratnya saya bisa IT, saya bisa lah kayak menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai untuk kegiatan permainan gitu ya di dalam kelas, nah, kayak gitu. Jadi IT sih kalau saya pikir. Iya. Sebenarnya kekuatan Ibu itu sudah ada loh, tapi mungkin belum maksimal saja ya yang digunakan karena sibuk dong pasti ya kan, jadi berbenturan dengan kesibukan Ibu. Nah, sekarang nih bagaimana kita bisa gunakan kekuatan Ibu itu untuk menjadi solusi dari masalah yang Ibu hadapi? Rasa-rasanya kalau misalkan untuk kegiatan belajar yang di siang hari itu saya hanya bisa mengajak anak untuk melakukan latihan kesadaran dulu kali ya, kesadaran penuh sebelum belajar, entah dengerin musik dulu, entah belajar apa sih bernafas dengan itu gitu ya stop ya okay. Nah pakai teknik stop. Saya pikir itu kalau misalkan untuk yang kebosanan di jam-jam terakhir, atau bisa juga seperti menyisipkan ice breaking sederhana, entah tepuk atau apa gitu ya di dalam kelas sebelum mulai pelajaran. Terus kalau untuk kegiatan belajarnya rencananya saya mau merancang kegiatan belajar yang bisa bikin mereka suka. Nah, entah itu menyampaikan konten belajar lewat video, kemudian lewat komik misalkan, atau menyisipkan permainan-permainan yang berbasis IT yang mereka senang gitu. Biasanya kan anak-anak SMA tuh senang ya Bu Airin pakai HP. Oke, jadi lebih banyak mengajak anak beraktivitas yang dapat membuat mereka aktif gitu ya Bu ya. Iya. Dan juga pastinya menyesuaikan perkembangan zaman.
karena kan anak-anak sekarang itu kan anak-anak SMA itu memang dibolehkan gitu membawa HP karena memang itu digunakan dalam Pembelajaran. iya betul pembelajaran. Menurut saya idenya sudah sangat menarik Bu. Ide-ide itu pastinya juga bisa direalisasikan. Menurut Ibu nih, aksi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengeksekusi ide-ide itu? Apa ya, saya mau buat rencana pembelajaran dulu kayaknya Bu Erin. Bikin rencana pembelajaran, kemudian cari video-video, lihat video inspiratif gitu ya di YouTube atau apa tentang kegiatan permainan yang bisa bikin mereka aktif di dalam kelas itu sepertinya. Lalu baru merancang kegiatan belajarnya, baru kemudian terakhir melaksanakannya di dalam kelas. Sepertinya tahapannya kayak begitu. Jadi prioritasnya itu adalah membuat metode dan juga media pembelajaran. Iya. Karena anak-anak Ibu itu juga pastinya pandai IT juga, itu juga harus bisa mengimbangi mereka. Betul. Biar mereka tidak bosan dan bersemangat. Di sekolah Ibu apakah ada yang bisa membantu dalam menjaga komitmen yang udah Ibu ucapkan barusan ini? Saya punya satu rekan sejawat yang kebetulan sama-sama ngajar kimia kayak saya. Nah, biasanya saya kolaborasi sama beliau. Tapi yang pasti dukungan kepala sekolah ya Bu Airin, itu kan penting sekali kan kalau menurut saya, dukungan kepala sekolah, kemudian rekan-rekan yang lain juga saya anggap penting. Ya, betul, dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat itu memang bisa untuk kita berkolaborasi. Bagus itu Bu. Kira-kira kapan momen yang tepat untuk merealisasikan rencana ini? Saya pikir untuk menyusun rencana pembelajarannya mungkin bisa dimulai dari sekarang ya. Makin cepat makin baik. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan, sehari 2 hari ke depan saya mulai bisa menyusun rencana pembelajarannya. Tapi untuk pelaksanaannya mungkin dilaksanakan setelah apa nih namanya, kami kan lagi sumatif ya, sumatifnya sampai 2 pekan ke depan. Nah mungkin untuk kegiatan belajarnya itu insya Allah 2 pekan ke depan baru bisa terlaksana. Jadi bisa direalisasikan secepatnya intinya ya Bu ya, untuk untuk perencanaannya dulu. Oke, agar masalahnya pun bisa cepat teratasi dan selesai, anak-anaknya semangat lagi. Baiklah, kita nih sudah di akhir obrolan. Jadi apa yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita dari awal tadi? Awalnya saya ngerasa agak pusing gitu ya Bu Airin waktu kita belum chatting, makanya makasih loh udah kasih waktu buat saya. Jadi akhirnya saya ngerasa kayak lega aja gitu karena dapat solusi yang saya butuhkan sebenarnya gitu kan. Saya bisa kayak mau membuka diri ya untuk cari membuka pikiran untuk dapat memaksimalkan apa yang saya punya gitu. Jadi Ibu ini sudah mendapatkan poin-poin untuk melakukan rencana aksinya. Pada intinya Ibu memang punya kekuatan dan potensi, dan Ibu juga bisa kembangkan kekuatan dan potensi dalam diri Ibu itu. Saya senang sekali nih Bu, sudah merasa Ibu ini sudah bisa terbuka pikirannya. Setelah ini kita bisa janjian lagi ya untuk kembali sharing, agar saya bisa tahu juga perkembangan dari rencana Ibu. Boleh. Semoga rencananya berjalan dengan lancar dan anaknya bisa bersemangat dalam belajar di kelas. Oke. Terima kasih waktunya ya Bu Airin. Saya sangat senang sekali ketemu sama Bu Airin hari ini. Jadi saya bisa sharing banyak hal, bisa dapat banyak hal juga. Sama-sama Bu, saya senang sekali loh Ibu mau sharing sama saya juga dapat tambah pengalaman baru. Terima kasih ya. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Dina Kurniawati dari SMA Negeri 1 Nangapino. Hari ini saya dan teman-teman saya akan bermain peran dengan menggunakan alur Tirta. Saya berperan sebagai coach. Hai, saya Airin Setiarini dari TK Negeri 1 Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, CGP Angkatan 7, akan berperan sebagai coach. Hai, saya Albertus Sariusna, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Nangapino. Saya hari ini akan berperan sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Ada waktu tidak
Airin? Boleh, silakan Bu, datang aja. Saya ada di rumah kok. Saya nggak ada kegiatan hari ini. Saya ke rumah itu ya. Boleh Bu, silakan. Saya tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan. Silakan masuk. Silakan duduk Bu Airin. Sibuk. Maaf nih ganggu. Enggak apa-apa, duduk santai-santai. Gimana kabarnya nih? Lama kita nggak ketemu kan? Seperti yang Ibu lihat Bu, saya sehat. Ibu kan sibuk sekali, susah mau nemuin Ibu. Ya, kami tuh akhir-akhir ini kan lagi mau sumatif, anak kelas 12. Jadi ya gitulah, sibuk-sibuk panitia sumatif. Itulah susah sekali mau nemuin Ibu. Terima kasih Ibu sudah mau mengambil pelayanan saya ya Bu ya. Iya, sama-sama. Jadi ada apa nih? Apa yang mau dikonsultasikan sama saya? Katanya pengen cerita. Iya betul Bu. Gini loh Bu, saya nih sedang mengalami galau dan pusing sakit kepala saya jadinya. Kenapa tuh? Kan di sekolah kami itu kan memilih opsi mandiri berubah ya Bu ya. Dan kalau mandiri berubah itu kan wajib ada P5. Iya betul. Nah sedangkan kami itu, saya dan rekan-rekan guru saya, kebetulan saya ini koordinator P5-nya Bu. Jadi masih bingung P5 itu seperti apa sih sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya Bu Airin nggak perlu bingung-bingung juga, karena ya namanya perubahan kurikulum ya, kita semua kan bakalan ngalamin itu. Nah, apa yang selama ini udah Bu Airin tahu sih tentang P5 gitu? P5 itu Bu, sepengetahuan saya nih, itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan saya dan rekan-rekan itu berencana untuk mengadakan pameran. Masalahnya apakah P5 itu memang seperti itu? Saya itu takutnya itu terjadi miskonsepsi Bu, kalau P5 itu pameran. Oke, jadi masalahnya di sini menurut kawan-kawannya Bu Airin, P5 itu sebenarnya pameran gitu ya. Tapi Bu Airin masih ada kekhawatiran untuk terjadi miskonsepsi gitu ya. Iya betul. Oke, nah jadi menurut pemahaman Bu Airin sebenarnya sama teman-teman Bu Airin yang ada di sekolah lah nih, kalau misalkan kita hitung dari 1 sampai 10 pengalaman pemahaman kawan-kawan Bu Airin sama Bu Airin sendiri itu kira-kira ada di angka berapa? Masih jauh banget Bu, masih di angka 3 karena memang masih bingung sekali kan. Oke, masih di angka 3, berarti ibaratnya itu masih lemah gitu pemahamannya tentang P5 itu gitu ya. Oke, kira-kira mau dinaikkan sampai ke angka berapa? Maunya saya sih kalau 100% kan nggak mungkin ya langsung bisa 100%. Jadi minimal itu bisa ke 80 lah Bu, karena kan penting sekali ya ada P5 itu kan, kurikulum merdeka kan. Berarti mau naik sampai ke angka 8. Oke, Iya, benar 8. sih tadi apa yang Bu Airin bilang, P5 itu memang penting ya, karena ya apa namanya, pembentukan karakter lah ya kalau kita Iya bilang betul, kan di iya situ. karena maunya kan gitu kan Bu. Sekarang nih gimana caranya Bu Airin sama teman-teman yang ada di sekolah itu bisa sampai ke tahap angka 8 pemahamannya? Kira-kira apa nih yang bisa Bu Airin lakukan? Saya sih berencana untuk mengajak rekan-rekan itu lebih aktif lagi dalam mengakses PMM Bu. Karena kan katanya kan di situ ada semua ya Bu ya. Kami memang sudah semuanya login PMM. Cuma untuk mendalami lebih jauh itu kurang Bu. Jadi saya mau mengajak lagi teman-teman saya, ayo kita akses lagi PMM dan juga IHT Bu, IHT paling tidak seminggu sekali lah. Kan karena sudah memilih mandiri berubah, jadi harus bertanggung jawab dong dengan pilihan kan. Oke, gitu ya. Berarti solusinya tadi itu bagus sih sebenarnya Bu Airin, mengakses lewat PMM itu kan ada semua ya tentang kurikulum merdeka itu kan bisa kita cari, bisa kita lihat dengan memanfaatkan aplikasi itu. Nah, kira-kira nih ada nggak ide lain selain yang PMM sama melaksanakan IHT? Menurut Bu Airin ada ide lain nggak? Selain PMM dan IHT itu ada sih Bu. Saya tuh mau menemui kepala sekolah Bu, saya mau bilang Bu ayo kita kepala sekolah saya, bagaimana kalau kita mengundang narasumber yang memang sudah ahli dalam P5 gitu. Jadi bisa memahamkan kami ini
itu bisa selaras gitu dengan ada yang di PMM. Jadi kalau kita cuma belajar mandiri aja kan kadang mungkin kita masih bingung juga ya dengan maksud dari P5 itu. Tapi kalau kita sudah bisa menghadirkan narasumber yang ahli dalam P5 itu langsung, pasti kita lebih paham. Menurut saya seperti itu. Bagus sih idenya Mbak Irin kalau misalnya bisa mendapatkan gitu ya, yang memang ahli dalam B5, berarti kan ibu sama teman-teman yang ada di sekolah ini benar-benar terbantu gitu kan ya, pemahamannya. Jadi bisa tahu bahwa P5 itu sebenarnya bukan sekedar mengadakan pameran aja kan gitu ya, tapi lebih dari ke penanaman karakter, budi pekerti kan kayak begitu ya. Oke, jadi kapan tuh rencana-rencana hebatnya tuh mau dieksekusi? Secepatnya Bu, kalau ini kan besok kan hari Senin nih. Jadi saya mau temuin kepala sekolah saya dulu Bu untuk menyampaikan rencana-rencana saya ini, karena saya sudah ditunjuk sebagai koordinator, jadi saya harus bertanggung jawab juga kan Bu, dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawabnya. Saya akan menyampaikan ide saya ini tentang yang pertama itu PMM lebih kita lebih aktif lagi. Oke, semangat sekali ya, saya senang sekali dengan semangat Bu Airin. Oke, saya tunggu hasilnya. Nanti beberapa hari atau beberapa minggu lagi boleh kali kita sharing lagi hasil cerita Bu Airin setelah ketemu kakak sekolahnya ya. Siap Bu, asal itu meluangkan waktunya. Insya Allah. Kalau misalkan saya ada waktu pasti kita bisa sharing sama-sama ya tentang ide-idenya tadi. Oke, jangan balik dulu, bentar ya. Tunggu. Saya ada camilan-camilan sedikit, makan dulu. Kalau udah baru nanti. Padahal Ibu mau mendengarkan saya aja, saya sudah terima kasih sekali loh Bu. Ini apa-apa, yuk disambil ya, makan dulu. Terima kasih ya Bu. Iya. Saya cicip ya. Iya, silakan dicicip ya. Masak sendiri kah Bu? Iya, bikin sendiri. Mudah-mudahan rasanya enak ya. Enak Bu, kayak yang di resto-resto. Oh iya, syukurlah, alhamdulillah. Udah Bu ya. Oke. Saya pun juga banyak kerjaan nih Bu. Anak saya juga di rumah tidak ada yang jaga, sama bapaknya juga ada kerjaan. Oke, Bisa pamit ya Bu ya. makasih banyak lo udah datang ke sini.